Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Hobi Gadget. Nah, jadi di video kali ini, kebetulan kemarin adalah official launch dari Sony. Ya, jadi dia itu memperkenalkan dua produk. Yang pertama itu adalah headphone, serinya itu WH-1000X Mark V. Ya. Terus yang kedua itu ada LinkBuds S yang kebetulan kemarin saya itu menghadiri acara tersebut. Oke. Jadi bagaimana rasanya nyobain kedua headset dan true wireless tersebut. Nah, kita bahas dulu dari produk yang unggulan utamanya ya, kalau menurut saya pribadi, jadi itu WH-1000X Mark V. Jadi headphone WH-1000X Mark V itu headphone generasi penerus dari 1000X Mark IV. Dan untuk fiturnya andalannya sendiri itu salah satunya adalah industry leading noise cancelling yang berfungsi untuk menghilangkan suara bising dari ruangan sekitar maupun di luar ruangan. Jadi kalau misalkan kita pakai headphone itu biasanya kan suka ada suara yang mengganggu dari luar atau segala macamnya. Nah, dengan adanya industry leading noise cancelling itu menghindari dari itu ya, jadi suara luar itu nggak akan masuk ke headphone, jadi biar lebih mantep aja buat pakainya ya. Untuk teknologinya sendiri itu noise cancelling memakai multisensor ya, jadi dengan 4 mikrofon di tiap perkapnya, jadi di sebelah kiri atau kanan itu ada masing-masing 4 buah yang totalnya jadi ada 8 buah mikrofon untuk menghalau suara dari luar itu ya. Jadi suaranya itu ditangkap lebih akurat untuk meredam noise yang ada ya, yang tadi saya bilang ya, di sekitar kita. Selain itu ada juga Auto NC Optimizer. Jadi NC itu sebetulnya singkatan dari Noise Cancellation ya. Jadi ada optimizernya, terus juga itu dilakukan jadi secara otomatis berdasarkan kondisi pemakaian dan faktor lingkungan luar. Kalau misalkan lingkungannya itu nggak terlalu berisik, ya mungkin dia di-optimizer untuk lebih sedikit aja saring suaranya gitu ya. Nah, terus noise cancellingnya ini nggak berdiri sendiri tentunya ya. Jadi dilengkapi dengan integrate prosesor V1 dan cancelling prosesor Q1 yang jadi di headphone tersebut itu ada 2 buah prosesor yang fungsinya yang tadi ya, mengontrol 8 buah mikrofon untuk menghasilkan kualitas noise cancelling yang lebih mantap. Oke. Sekarang kita lanjut untuk build quality-nya. Jadi build quality-nya itu di bagian atas penyangga, bagian penahan kepalanya serta earpad-nya itu terbuat dari bahan kulit yang sangat empuk. Pada saat saya coba di sana, terus untuk bagian panel sebelah kanan itu dia ada sensor untuk play, pause musik, serta ada next, terus preview, jadi untuk maju atau mundurin lagu, serta untuk volume juga bisa dikontrol dari sebelah kanan itu. Nah, terus untuk pada saat saya cobain headphone ini, buat ngebuktiin teman-teman ya, jadi buat ngebuktiin bahwa headphone ini benar-benar kedap terhadap suara, terus ada benar-benar noise-nya itu nggak masuk, sampai Sony itu bikin seolah-olah kayak kita di MRT ya kemarin itu. Di booth-nya itu ada kayak MRT gitu, terus ada suara yang berisik-berisik itu. Nah, kita dicobain untuk pakai di sana ya. Dan memang buat ngeredamnya sendiri sih itu mantep banget menurut saya ya. Selain itu juga untuk karakternya sendiri, si headphone ini itu lebih cenderung ke arah bass ya. Walaupun aplikasinya ini saya udah coba di setting ke treble, cuman untuk karakter bassnya itu jauh lebih kuat, dan untuk karakter yang seperti ini lebih bagus buat nonton ya kalau saya pribadi itu. Jadi kalau misalkan banyak nonton film itu kan banyak sound effect. Nah, dari sound effect-nya itu lebih kerasa aja gitu hidupnya ya, apalagi kan ini untuk unit drivernya sendiri dia udah pakai yang ukuran 30 mm. Yang sebetulnya driver ini ukurannya lumayan besar untuk sebuah headphone ya, besar ya, bukan lumayan lagi, besar. Nah, terus fitur lain yang disematkan di headphone ini juga ada dukungan high-res audio dan high-res audio wireless. Terus yang lainnya juga ada speak to chat,
yang bakal otomatis pause musik kalau misalkan kita lagi ngomong seperti ini. Jadi dia bakal otomatis nge-pause dulu, dan kalau kita berhenti ngomongnya dia bakal otomatis nge-play. Dan ini sebetulnya bisa disetting mau dipakai atau enggak ya. Dan terus juga ada multi koneksi yang bisa dikoneksikan dengan 2 perangkat sekaligus. Contohnya misalkan satu di handphone, satu lagi kita konekin ke laptop. Ya kurang lebih seperti itulah, jadi nggak usah harus ganti-ganti ya. Misalkan harus diskonekin dulu Bluetooth yang satu di handphone, terus konekin lagi ya, jadinya ribet. Jadi untuk meminimalisir ya seperti itu, ya lebih baik dibikin seperti itu. Itu bagus, teknologi yang bagus menurut saya ya. Nah terus, untuk ketahanan baterainya sendiri, Sony ngeklaim bahwa headphone ini kuat dipakai selama 30 jam. Dan untuk pengecasannya sendiri, selama kurang lebih 3 menit, dia bisa bertahan atau dipakai selama 3 jam. Nah terus untuk isi dalam kotaknya sendiri, kita kalau misalkan beli itu dapat headphone-nya ya sudah pasti, terus carry case, terus juga ada jack audionya juga untuk dipakai. Jadi headphone ini tuh bisa pakai kabel, bisa juga pakai Bluetooth ya, dan nggak ketinggalan juga ada kabel USB Type-C untuk ngecasnya. Warnanya sendiri itu dia ada warna putih dan juga hitam, cuma ada 2 warna ya. Dan untuk harganya, WH-1000X Mark V ini dijual dengan harga Rp5.999.000, jadi 6 juta kembalian 1.000 ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi nyari headphone dan headphone kelas premium yang bakal kalian cari, ini bisa jadi salah satu pilihan headphone terbaik menurut saya ya. Nah terus nggak cuman sampai situ, kita lanjut ke LinkBuds S ya. LinkBuds S itu adalah true wireless-nya ya, dari Sony yang sekarang udah banyak juga di pasaran. Nah, Sony juga kan sekarang bikin lagi, yang sebelumnya juga memang udah banyak ya. Dan ini adalah generasinya juga untuk LinkBuds S ini, saya juga sempet coba teman-teman ya. Jadi sebetulnya untuk teknologinya sendiri menurut saya hampir mirip-mirip. Cuman yang ini versi kecilnya gitu ya. Jadi ada noise cancellingnya, terus menyesuaikan suara sekitar, terus bebas bising juga. Terus saat telepon itu jadi noise cancellingnya itu bakal aktif saat kita nelpon, jadi nggak akan suaranya itu ke lawan bicaranya itu nggak akan berisik gitu ya. Terus prosesor yang digunain juga V1 ya, yang dipakai juga di headphone WH-1000X Mark V itu. Cuman bedanya kalau di yang LinkBuds S ini dia nggak ada prosesor yang QN1 itu. Ya wajar sih ya menurut saya ini, karena kan ukurannya kecil, jadi mungkin nggak akan masuk untuk 2 prosesor sekaligus. Nah, terus juga dukungan lain itu ada high-res audio wireless, terus audio yang bisa di-pause saat kita mengobrol ya, kayak tadi. Jadi kalau misalkan kita ngomong, dia nge-pause juga sendiri. Dan yang paling penting menurut saya digarisbawahi, untuk LinkBuds S ini dia tahan air ya. Jadi kalau misalkan kita olahraga, terus kena keringat atau misalkan kena air, ini harusnya sih nggak akan apa-apa ya si LinkBuds S-nya ini. Nah, terus untuk karakter suaranya sendiri, si LinkBuds S ini menurut saya lebih ke arah treble ya. Kalau misalkan tadi yang headphone-nya itu dia lebih ke arah bass, ini lebih ke arah treble-nya. Dan ini saya suka ya. Jadi karakternya itu emang nggak ngebass banget, tapi ya bassnya ada. Cuman ya menurut saya lebih seimbang ya. Jadi bassnya itu nggak over, tapi treble-nya lebih kerasa juga. Walaupun itu menurut saya nggak akan bikin sakit telinga ya, treble-nya itu masih ya dalam tahap wajar, dari kita bisa setting-setting di aplikasinya. Terus untuk selebihnya sih baterainya itu dia tahan hingga 20 jam ya, tapi mungkin kita juga nggak akan pakai sampai 20 jam, yang which is kalau kita buka terus pakai lagi, buka pakai lagi ya tahannya pokoknya kurang lebih hitungannya 20 jam ya. Dan untuk ngecasnya itu 5 menit, untuk dipakai 30 menit kita ngedengerin lagu ya. Jadi untuk 5 menit kita bisa dengerin musik selama 60 menit teman-teman. Jadi untuk 5 menit kita bisa pakai untuk play musiknya itu sekitar 60 menit. Jadi 5 menit sampai 60 menit untuk ngecasnya. Nah, terus untuk isi kotaknya sendiri dia ada si LinkBuds S-nya udah pasti, terus juga ada karet yang bisa kita ubah-ubah untuk menyesuaikan telinga kita, dan juga kabel USB Type-C. Nah, warnanya sendiri itu dia ada krem, hitam, dan juga putih. Harganya sendiri dia di Rp3.199.000 ya. Nah, jadi tinggal pilih kalian mau ngeluarin duit 6 juta atau mau milih ngeluarin 3.200.000 ya. Jadi ada LinkBuds S dan juga ada headphone-nya.
Nah, oke teman-teman, jadi paling segitu dulu aja review dari saya, serta kesan pertama saya nyobain headphone 1000X Mark V dari Sony, serta juga Link S-nya tadi ya. Sebetulnya menurut saya yang paling highlight banget di sini adalah headphone-nya ya. Jadi dengan teknologi noise cancelling-nya itu, menurut saya pribadi benar-benar suatu kemajuan di arah teknologi, terutama di headphone-nya itu ya. Ya kalau True Wireless-nya sendiri sebenarnya sih nggak terlalu wah banget menurut saya, cuman ya oke juga ya. Jadi yang menurut saya highlight pertamanya itu ya di si headphone-nya yang tadi saya sebutin. Untuk harganya ya memang lumayan fantastis ya, harganya 5.999.000 atau 6 juta ya. Terus juga sayangnya nggak bisa dilipat, itu aja sih headphone itu ya. Jadi kan kalau dilipat itu kesannya jadi jauh lebih minimalis dan gampang dibawa ya. Karena ngelihat yang sebelumnya yang Mark IV itu dia bisa dilipat. Nah sedangkan yang sekarang jadi nggak bisa dilipat, sayangnya itu aja sih ya. Oke teman-teman, jadi terima kasih banyak yang sudah menonton dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan yang mampir juga terima kasih buat menonton video ini dan video-video lain yang ada di Hobi Gadget. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.